Kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran abad 21. Entitas merupakan sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Dalam hal ini, Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia telah memiliki ciri khas tersendiri, yakni adanya keberagaman nilai yang terkandung di dalamnya. Sedangkan identitas Pancasila itu berfungsi sebagai identitas bangsa Indonesia. Maksudnya, adanya suatu ciri khas yang berbeda dari bangsa lain karena seluruh masyarakatnya selalu berefleksi terhadap nilai-nilai atau pedoman yang terkandung pada Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam rencana tersebut tertuang bahwa profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi dan wawasan global serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan 6 ciri utama, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemajuan iptek membuat arus informasi dan globalisasi semakin tidak terbendung. Kemajuan iptek bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, kemajuan iptek bersifat konstruktif yang berarti membangun atau mempermudah kehidupan manusia, namun di sisi lain juga bersifat destruktif, yang artinya dapat berdampak negatif terhadap manusia seperti pornografi, pergaulan bebas, narkoba, radikalisme, dan sebagainya. Oleh karena itu, penting adanya penguatan karakter dari akar rumput mengenai nilai-nilai yang mencerminkan adab dan kultur bangsa Indonesia, yaitu seperti tercermin dalam Pancasila. Pembekalan kepada peserta didik dalam pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai kesatuan yang utuh. Penanaman nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik menjadi mutlak agar tidak kehilangan jati dirinya sebagai entitas maupun identitas bangsa Indonesia. Pentingnya mewujudkan profil pelajar Pancasila di era pembelajaran abad 21 yaitu agar peserta didik. Yang pertama, memiliki mental dan karakter yang kuat dan tidak mudah terjerumus kepada hal negatif. Yang kedua, mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang dinamis. Ketiga, melestarikan dan mewariskan nilai-nilai luhur Pancasila. Dan yang keempat, memiliki cara berpikir terbuka dan mau menerima perbedaan. Kelima, memiliki karakter yang mandiri, kritis, dan kreatif. Yang keenam, memiliki kemampuan dan keterampilan global, namun tetap berkarakter sesuai nilai-nilai lokal. Dan yang terakhir adalah melestarikan semangat gotong royong, saling menghargai, dan kerjasama. Dimensi dan prinsip profil pelajar Pancasila dalam profil pelajar Pancasila seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya memiliki beberapa dimensi kunci, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya, profil pelajar Pancasila harus memiliki akhlak yang baik dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun 5 elemen kunci yang mempresentasikan hal tersebut, diantaranya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Dan yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Pancasila harus mampu mempertahankan nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan identitas bangsa, namun di sisi lain tetap memiliki wawasan dan keterampilan global yang mampu terbuka untuk berinteraksi dengan budaya lain. Elemen kunci dari karakter ini yaitu sebagai berikut. Mampu mengenal dan menghargai adanya perubahan yang beragam, memiliki kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dan terbuka dengan orang yang berbeda-beda, mampu merefleksikan dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga, bergotong royong. Budaya kolaborasi dan secara sukarela menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama merupakan cerminan dari identitas masyarakat Indonesia. Elemen kunci dari kemampuan bergotong royong yaitu sebagai berikut: kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Mandiri.
Kemandirian berarti setiap peserta didik mampu bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang dijalaninya. Elemen kunci dari karakter mandiri yaitu kesadaran diri, tumbuhnya regulasi diri, artinya peserta didik secara independen diharapkan mampu memotivasi diri dan meningkatkan kemampuannya tanpa adanya paksaan dari orang lain. Bernalar kritis. Bernalar kritis menunjukkan kemampuan siswa secara objektif dalam memproses informasi dan bisa memberikan alternatif pemecahan masalah, mengelaborasi berbagai informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen kunci dari bernalar kritis yaitu sebagai berikut: memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, refleksi pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Kreatif. Peserta didik yang kreatif berarti mampu menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan memiliki dampak positif. Elemen kunci dari kreatif yaitu gagasan yang orisinal, karya dan tindakan yang orisinal. Adapun yang bisa dilakukan guru dalam aktivitas pembelajaran bisa melakukan beberapa hal berikut untuk menumbuhkan budaya profil pelajar Pancasila. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek dan studi kasus. Yang kedua, pembelajaran lintas disiplin ilmu atau tematik. Yang ketiga, pembelajaran di luar jam pembelajaran rutin. Dan yang keempat adalah pembelajaran kontekstual dan autentik. Penerapan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran abad 21. Profil pelajar Pancasila dibangun dalam diri setiap pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang pertama, budaya sekolah. Sebagai bagian dari budaya sekolah, dimensi profil pelajar Pancasila diintegrasikan ke dalam iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah. Yang kedua, pembelajaran intrakurikuler. Sebagai bagian dari pembelajaran intrakurikuler, dimensi profil pelajar Pancasila diintegrasikan dalam capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran atau materi, dan topik pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran kokurikuler atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler, dimensi profil pelajar Pancasila diintegrasikan dalam kegiatan proyek yang diberikan. Yang keempat, pembelajaran ekstrakurikuler. Sebagai bagian dari pembelajaran ekstrakurikuler, dimensi profil pelajar Pancasila diintegrasikan dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Demikianlah penjelasan singkat di atas adalah beberapa hal yang guru perlu ketahui, pahami, dan terapkan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila di era transformasi pembelajaran saat ini.